anak buah saya orang tuanya meninggal, jadi sambil jalan ini Pak. Ya, saya juga baru nyampe, Mochi, dari Jogja. Oh, wah mengganggu, nggak apa-apa nih Apa Pak, nih, Pak? bisa Pak, Gimana, Mochi? bisa ya Pak ya, bisa maaf ganggu waktunya. Nah, nggak apa-apa, Mochi. Siap, Mochi. Oke, baik kita mulai ya Pak ya. Izin Izin, sambil saya rekam ya Pak, izin ya. silakan, Mochi. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak Hermansyah yang saya hormati selaku anggota DJSN. Eh, dalam kesempatan ini saya selaku mahasiswi Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia dengan konsentrasi ilmu lingkungan. Saat ini saya sedang tahap penyusunan disertasi, Pak. Dan terima kasih waktunya atas kesediaan Bapak untuk mendapat apa kami mendapatkan wawancara untuk topik disertasi saya model jaminan sosial adaptif kebencanaan di Indonesia. Sebelum kami memulai, izin mungkin saya sebagai prolog menjelaskan sedikit beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran berkenan ya Pak Hermawan ya, Pak Hermansyah ya Pak, boleh ya? Ya, baik. Eh, boleh share screen, Rian? Ya. Jadi ini adalah terkait dengan sebenarnya sudah ada sih Pak hasil penelitian, tapi saya belum bisa share karena memang dalam proses penelitian penulisan. Jadi ini terkait dengan model jaminan sosial adaptif bencana di Indonesia dikaitkan dengan studi data empiris untuk perlindungan jaminan JKK dan JKM untuk korban bencana di Indonesia. Dikaitkan dengan untuk melihat bagaimana resiliensinya terhadap rumah tangga pasca bencana. Next, next. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pembangunan berkelanjutan SDG itu sangat concern terkait dengan mengkaitkan semua aspek itu lingkungan, ekonomi, dan sosial. Karena memang nggak bisa berdiri sendiri dan dampaknya dikaitkan dengan Indonesia karena kita memang data di Ring of Fire terletaknya dan data bencana 10 tahun terakhir itu menunjukkan makin tinggi di mana dalam 10 tahun terakhir itu ada 34.000 bencana tercatat menurut BNPB 5 tahun terakhirnya itu ada pada yang 60%-nya itu ada pada kondisi 5 tahun terakhir. Next. Nah, kemudian di satu sisi Pak, kita sendiri juga tahu bahwa RPJPN itu punya target untuk pengentasan kemiskinan mendekati 0%. Sementara selama ini penanganan untuk eh, bantuan bencana banyak ditangani melalui APBN dan saat ini terjadi gap hampir secara dari data keuangan itu menunjukkan bahwa gapnya itu antara yang kebutuhan yang kita punya dana siap pakai sekitar 3 triliun, tapi di satu sisi kerugian rata-rata per tahun itu sekitar 21 triliun. Jadi memang ada gap yang cukup tinggi, apalagi dengan bencana Aceh itu dibutuhkan dana sekitar 50 triliun untuk penanganannya. Next. Ya, lanjut ya. Sementara di satu sisi pemerintah melalui Kementerian Keuangan itu sudah mulai membentuk konsep adaptif social protection, Pak. Di mana penanganan pertama melalui pembentukan pooling fund karena memang sejalan juga dengan beberapa literasi yang mengatakan bahwa sudah saatnya terjadi cost sharing mechanism. Artinya nggak bisa beban pemerintah 100%, bagaimana kalau memang mendorong kepada yang berbasis kontribusi. Di satu sisi memang ke asuransi itu sendiri masih sangat rendah, penetrasinya itu bahkan yang terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Next. Dengan kondisi tersebut, Pak, saya melihat kondisi inherent Indonesia yang rawan bencana, sementara di satu sisi Undang-Undang 45 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial untuk hidup layak dan bermartabat, dan ASP itu merupakan di satu sisi juga visi Indonesia Emas itu mencapai kemiskinan mendekati 0% dan juga universal coverage terhadap jaminan sosial. Maka dengan kata lain sebenarnya model jaminan sosial adaptif bencana itu bagaimana? Karena sampai saat ini saya tidak melihat selaku peneliti suatu model yang sifatnya integratif.
Nah, dari sini yang mungkin saya mencoba menggali sebagai gambaran, Pak, kami sudah melakukan penelitian langsung turun ke lapangan. Mungkin bisa dilihatkan tabelnya, Dian, tabel lokasi, terus, ini turun uji langsung, Pak. Ya, ini adalah tabel kita pelaksanaan penelitian, Pak. Jadi kita mengambil dari responden dari yang memang klaim BPJS Ketenagakerjaan dari dampak bencana dikaitkan, diperingkan dengan yang tidak menerima, dan hasilnya kita ngambil dapat kira-kira kurang lebih 174 responden karena harus memang yang equal parameternya. Dan di sini mencakup dari berbagai lokasi, ada 15 provinsi, walaupun yang terakhir digunakan itu berhasil masuk ke dalam kontrol kita itu adalah 9 provinsi. Jadi ini yang kita ngelihatnya udah menjadi data sebagai bagian novelty kami. Saya harapkan itu adalah karena satu data primer dan menghitung resiliensi secara subjektif. Biasanya jadi melihat sudut pandang dari sisi korban bencana itu sendiri, bukan semata-mata dari angka-angka besar ataupun angka objektif. Nah, dengan kata lain, dengan kondisi begitu, kita punya gambaran sebagian besar dari responden kita itu ternyata sangat rentan, Pak. Jadi mungkin boleh dibilang bahwa rata-rata penghasilannya di bawah penghasilan UMR. Kemudian juga hampir semua, sebagian besar itu adalah petani dan pekebun. Terus kemudian sangat rentan, dan itu, tapi di satu sisi ada willingness untuk mengikuti jaminan sosial atau asuransi sosial atau apapun yang sifatnya bisa membantu perlindungan mereka. Nah, oleh karena itu boleh ditutup, udah selesai. Ini udah. Nah, oleh karena itu makanya saya sebenarnya sudah dari hasil penelitian sudah ada beberapa kesimpulan, dan saya sudah melakukan beberapa FGD antara lain dengan World Bank, GIZ, Bappenas, kemudian BPDLH dari Kemenkeu, kemudian juga Kemensos, kemudian barusan dengan BNPB, dan terakhir dari sisi DJSN kami melihatnya. Termasuk BPJS Ketenagakerjaan juga saya melakukan wawancara. Nah, terkait dengan hal tersebut, Pak, karena memang kita sama-sama tahu bahwa Dewan Jaminan Sosial Nasional itu berperan penting untuk dalam hal peta jaminan sosial. Sementara undang-undang mengamanahkan terkait jaminan sosial yang untuk bisa sebagai coverage dari semuanya. Pemerintah sudah melakukan negara perlindungan terhadap korban bencana, tapi melalui Kemensos, dan itu tentunya ada terbatas dari sisi APBN. Nah, oleh karena itu saya melihat apakah ada plan atau grand design dari DJSN dikaitkan dengan sebenarnya jaminan sosial kita mau dibawa kemana? Apakah sebatas dari sisi hanya proteksi eh, pekerja ataupun proteksi rakyat dari sisi kesehatan, atau juga dilaitkan dengan hal-hal tersebut yang memang mengakibatkan shock ekonomi, nggak semata-mata dari kehilangan pekerjaan, tapi juga kadang-kadang bisa kehilangan penghidupan karena hal-hal tak terduga tersebut. Kira-kira dari Bapak bisa bisa dijelaskan, Pak, kira-kira so far dari rencana BJSN? Makasih, Pak. Ya, makasih Bu Oci. Jadi sekira nanti saya akan kirimkan jawaban-jawaban atas pertanyaan penelitiannya Bu Oci ya. Mungkin nanti saya sampaikan ke siapa ya jawabannya. Boleh ke saya langsung by WA, Pak, bisa? Siap Bu Oci, saya belum menyimpan juga nomor Bu Oci ini. Oh iya iya, boleh. Boleh. Nanti nanti kan telepon Bapak ada, nanti saya yang akan menginfokan ke Bapak nomor saya ya, Pak. Ya, ya, Mm. jadi mungkin secara singkat gitu ya dari beberapa pertanyaan penelitian yang disampaikan ke DJSN, saya kira ada beberapa hal yang tadi terakhir Bu Oci sampaikan sebenarnya bagaimana DJSN melihat arah pengembangan sistem jaminan sosial di Indonesia. Saya kira ini saya akan review singkat-singkat aja Bu Oci ya. Mm. Secara lebih lengkapnya nanti akan saya sampaikan ke Bu Oci. Atau mungkin saya boleh diizinkan untuk share screen ya Bu Oci. Silakan silakan Pak, silakan dengan senang hati Pak.
Terus sudah terlihat, Poci? Sudah, Pak. Ya ini saya kira mungkin pokok-pokok pikiran besarnya dulu Boci ya. Saya kira juga ada banyak hal yang perlu didiskusikan lebih dalam. Tapi saya kira dari berbagai pertanyaan penelitian yang disampaikan, itu posisi kami di DJSN ada beberapa hal yang saya kira penting untuk disampaikan. Dan mudah-mudahan bisa memperkaya apa yang sudah sangat luar biasa nih jadikan bahan disertasinya Bu Oci nih. Jadi mudah-mudahan Makasih, Pak. apa yang disampaikan oleh DJSN bisa melengkapi apa yang sudah disusun sebelumnya, Boci. Ya, makasih, Pak. Nah, yang pertama terkait dengan arah ya, Boci. Ini terkait dengan bagaimana membangun atau mengembangkan adaptive social protection. Saya kira ini ada beberapa hal yang mungkin akan kami highlight. Yang pertama, saya kira penting untuk mengembangkan Jamsos di kita, gitu ya, atau sistem jaminan sosial nasional di Indonesia, itu dari konstruksi dia sebagai perlindungan resiko hidup, itu sakit, tua, meninggal, gitu ya, atau lahir, remaja, dewasa, dan tua, itu menjadi lebih luas, gitu ya. Jadi yang tadi Bu Oci sampaikan harus bisa juga mengantisipasi shock gitu ya. Itu juga menjadi hal yang sebenarnya sama pandangan eh, kami di Dijen dengan Bu Oci. Bagaimana kan sistem jam shock ke depan itu juga harus mencakup resiko guncangan. Nah, pemaknaan resiko guncangan itu saya kira banyak tafsir atau banyak nomenklatur yang kita bisa tambahkan. Jadi ini merupakan semacam eh, living dokumen atau living model yang akan terus berkembang. Tapi tidaknya pertama dia harusnya bisa juga tadi mengantisipasi berbagai resiko terjadinya bencana alam. Tadi Bu Oci sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana profiling kita dari sisi geografis. Tapi yang kedua juga selain itu juga harus siap mengantisipasi resiko terjadinya krisis, Boci. Jadi itu dua hal yang saya kira menjadi sangat penting. Dalam konteks krisis misalnya kita pernah menghadapi berbagai krisis dari mulai krisis ekonomi, krisis kesehatan gitu ya, di masa COVID dan sebagainya. Nah, di masa COVID saya kira bisa menjadi salah satu eh, contoh yang baik dalam rangka bagaimana pengembangan sistem jaminan nasional harus dikembangkan di Indonesia. Nah, termasuk waktu terjadi krisis moneter di tahun 98, di tahun 2008 gitu ya. Itu saya kira memang harusnya sistem jaminan sosial di Indonesia harus bisa mengantisipasi dua hal tadi. Yang pertama dalam konteks bencana, yang kedua dalam konteks krisis. Nah, krisis ini juga saya kira juga tidak hanya politik, apa tidak hanya ekonomi, tidak hanya kesehatan, tapi juga mungkin politik yang akan muncul suatu saat gitu ya, Boci. Nah, oleh karena itu, saya kira ini beberapa hal yang menjadi pokok di bagian pertanyaan ini. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pilar, ini kita masih pakai pilar data terpadu, Boci. Hari ini kita Iya. sudah punya desain yang sepertinya kita bisa manfaatkan lebih jauh ya untuk dapat memberikan insight terkait dengan bagaimana situasi sosial ekonomi para penduduk di Indonesia. Saya kira ini DTSN menjadi peluang yang sangat baik dalam rangka menyediakan informasi yang tepat dan terukur. Ini terkait dengan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat dari sisi kemampuan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini juga bisa digunakan dalam rangka melakukan semacam mapping ya, bagaimana Mhm. kerentanan penduduk terhadap bencana ini. Ini misalnya kalau kita lihat sebenarnya kelompok masyarakat di desel terendah 1 sampai 5 ini dalam konteks menghadapi bencana seberapa banyak dia butuh support secara sistemik baik itu dari konteks atau dalam konteks peran negara maupun dalam konteks sistem jaminan sosial. Nah, Mhm. yang kedua ini resiko atau perluasan definisi resiko, Boci. Saya kira hari Hmm. ini tadi yang sejalan dengan siklus hidup yang sementara sudah tergambar dalam sistem jaminan sosial di Indonesia, memang seyogianya juga harus mulai mengcapture adanya risiko terjadinya bencana gitu ya ke dalam skema Hmm. manfaat. Misalnya ini
kalau dicontohkan misalnya bagaimana saat seorang pekerja itu kehilangan mata pencaharian akibat bencana alam. Tapi yang Hmm. berikutnya yang juga penting, Boci, saya kira dalam konteks bencana alam juga misalnya bagaimana strategi yang kita perlu adopt gitu ya. Pada saat ada suatu industri yang dia katakanlah eh, terdampak sangat dalam karena bencana. Contoh misalnya di beberapa waktu lalu ada kawasan industri yang terendam banjir gitu ya. Lalu di Hmm. beberapa kejadian katakanlah kebakaran dan sebagainya. Jadi yang kita maksud bukan hanya persoalan bagaimana menjaga resiliensi dari sisi pekerja saja, tapi juga di sisi yang lain sangat penting juga bagaimana mengembangkan sistem jamsos dari perspektif si pemberi kerja. Ini pemberi kerja yang membayar Hmm. iuran. Jadi ini juga saya Hmm. kira penting. Misalnya pada saat satu industri dia terdampak, sebuah perusahaan, katakanlah dia tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar iuran, dan pada akhirnya membawa dampak pada benefit yang terganggu untuk para pesertanya. Ini bagaimana peran dari asuransi sosial di Indonesia. Saya kira ini menjadi hal yang juga penting untuk kita raise ke depan. Nah, yang ketiga, ini di bagian pertanyaan nomor satu, Boci. Hmm. Ini saya kira penting untuk mengembangkan semacam fleksibilitas kepesertaan. Ini eh, satu mungkin nomenklatur kita bisa sebut sebagai adaptive membership ya. Ini di mana kita bisa Hmm. mengembangkan semacam mekanisme ini para peserta yang mandiri yang terdampak itu bisa jadi ada semacam swing ya. Itu secara otomatis Hmm. dialihkan sebagai penerima bantuan iuran. Ini dalam konteks kerentanan, tadi ini juga sangat terkait erat dengan data sandi kita gitu ya. Bagaimana misalnya para peserta yang hari ini termasuk segmen bukan penerima upah, yang dia katakanlah secara mandiri membayarkan iuran, di saat dia sedang terdampak dan dia kehilangan pendapatan dan kekuatan ekonominya, itu dia mendapatkan eh, subsidi atau semacam bantuan dari negara. Jadi ini secara otomatis berjalan ya. Ini yang saya kira ini secara gambaran besar dari poin nomor satu. Oke. Mungkin sampai yang mau dikonfirmasi Boci sebelum saya mungkin akan itu ke nomor Ya, dua. Pak, boleh 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 nanya sedikit nggak Pak kaitan itu? Ini kan ada Boleh, yang boleh menarik Boci. karena Bapak menyoroti tentang sisi pemberi kerja. Tapi Ya, kan data di saya, karena saya mengambil data primer langsung turun ke lapangan ya Pak, dengan periode waktu tertentu, itu eh, kita melihat bahwa ternyata suka nggak buka kecenderungan yang terjadi fakta ini kan beneran empiris nih itu ya, banyak yang rentan Pak yang pekerja mandiri yang memang betul. dari sisi ini nah ini yang menjadi satu problem masalah inklusivitas Pak gitu loh karena kan misalnya kayak memang apalagi ke depan nanti lama-lama kan akan menjadi gig ekonomi, gig Ya. workers. Bagaimana ini apakah sudah ditangkap peluang tersebut dikaitkan dengan adaptif ini? Karena tadi ide-ide yang dimunculkan kan memang menarik ya Pak. Artinya bisa kemungkinan diperluas. Tapi komposisi pekerja kita saat ini kan memang masih malah makin besar yang pekerja mandiri. Nah, Informal. itu ngelihatnya gimana tuh Pak? Garansi terhadap dia sendiri yang bertindak sebagai employernya gitu loh. Ya, tepat sekali Boci ya, karena memang bagaimana mungkin ini kita bisa jalankan sistemnya, manakala memang dinamikanya sangat signifikan ya terjadi dalam konteks teknologi, hubungan kerja dan sebagainya. Saya kira isu gig workers menjadi isu yang tepat gitu ya untuk kita address karena dia merupakan salah satu segmen atau kelompok peserta yang memang sangat tergantung dari pekerjaan yang dilakukan gitu ya. Nah, bagaimana melakukan atau mengembangkan sistem jamsos buat teman-teman peserta yang dari gigs workers itu menjadi konsep yang sekira sebenarnya dalam semangat RPJMN sudah termaktub gitu ya, tapi memang itu perlu diturunkan secara lebih teknis di tatanan yang lebih rendah gitu ya, Boci. Nah, yang juga menarik sebenarnya bagaimana sebenarnya memberikan
definisi yang lebih luas, Boci. Kalau kita bicara tentang sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, maka kata kuncinya adalah apa itu pekerja gitu ya. Iya, Nah, benar. gig worker termasuk ini care ekonomi, di mana banyak para pekerja yang katakanlah ini mayoritas perempuan, mereka harus berhenti bekerja karena harus mengurusi orang tua yang sudah lansia misalnya. Nah, mereka Hmm, sebenarnya memberikan kerja-kerja perawatan yang tidak berbayar, tapi menjadi kelompok yang paling rentan karena dia sudah tidak bisa lagi jaminan sosial. Nah, inklusivitas yang dimaksud juga gitu ya, memang ini akan terus berkembang, tapi saya kira isu gig worker, care ekonomi gitu ya, itu menjadi ceruk-ceruk yang kita perlu atasi gitu ya. Nah, ya. sebenarnya di sisi itulah, itu nanti ada di bagian pertanyaan yang di bawah, Boci, kita Hmm, memberikan beberapa semacam alternatif pilihan ya untuk arah pengembangan Jamsos buat peserta yang mandiri seperti Boci. Kira-kira kayak gitu Boci. Nanti mungkin ada bagian yang sering terkait di pertanyaan boleh. berikutnya. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Jadi nangkep saya. Jadi steply bisa ya. Ya, Mm, ya, oke. Kemudian ada lagi Pak yang berikutnya yang Bapak mau sampaikan mungkin. ya ini mungkin singkat-singkatnya Boci ya. Nanti Ah, secara ah, lebih detail Boci bisa mungkin mengelaborasi dari jawaban yang sudah disiapkan. ya, Jadi yang kedua ini juga penting. Jadi ini bagaimana perannya DJSN dalam rangka memastikan semua penyelenggara jaminan gitu ya, itu bisa lebih responsif terhadap risiko bencana dan krisis sosial ekonomi. Jadi tentu ini kalau kita kaitan dengan beberapa instrumen kerja di DJSN, salah satunya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jamsos, saya kira ini menjadi hal yang sangat berhubungan gitu, Boci. Nah, termasuk juga untuk mendorong harmonisasi regulasi di tingkatan antar lembaga. Nah, yang penting tadi kita di poin nomor satu sudah mendorong ada semacam data yang terukur dan valid ya gitu ya, terpadu. Mm-mm, ya mm-mm, melalui DTSN. Nah, yang kedua ini saya kira memperkuat interoperabilitas data, Boci. Ini antar mm, berbagai stakeholder. Jadi misalnya hari ini ya, data kematian yang harusnya bisa dimunculkan oleh Dukcapil itu sebenarnya sudah kita interop dengan kita di BPJS TK misalnya Boci. Nah, pun juga dalam mm, konteks bencana misalnya gitu ya. Harusnya data-data ini bisa muncul dengan otomatis dan bisa menjadi bahan untuk melakukan mitigasi resiko yang lebih tepat sebenarnya. ya, Saya kira kalau ini sudah terinterop dengan baik, harusnya kita tidak lagi saling tunggu menunggu gitu ya. Nah, benar. dengan data yang saling terhubung, data yang baik, misalnya katakanlah data terkait dengan kematian gitu ya, data terkait dengan para peserta yang sakit karena bencana, termasuk yang saya kira juga penting misalnya itu untuk mengadres korban-korban bencana yang dia menjadi penyandang disabilitas baru, Boci. Mm, Itu kita banyak lihat di berita ya, Boci ya. ya, Misalnya korban-korban bencana alam yang dia mungkin terbentur kayu kalau dia kebanjiran gitu ya. Itu harus diamputasi. Nah, sehingga dia menjadi penyandang disabilitas. Nah, itu yang saya kira bisa kita hubungkan dengan berbagai manfaat yang hari ini ada. Nah, tapi memang pintu masuknya dari interop data. Itu Boci ya. ya, ya. Nah, yang kedua ini Oke protokol Pak, layanan. baik. Ini saya kira juga sangat penting. Hari ini belum terlalu banyak mekanisme yang kita kembangkan untuk mengembangkan protokol layanan darurat, baik itu di program JKN maupun di jam Sunaker. Tapi saya kira ini menjadi penting untuk kita perkuat, Boci. Ini protokol layanan darurat. Ini baik itu di Vaskes maupun kita di BPJS TK. Ya, Nah, Pak, yang ketiga ini ya, sinergi program ah, ah, JKN. Ini seperti yang kemarin kita lakukan, Boci. mm, Itu misalnya sudah mulai di rumah sakit ada koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, khusus untuk yang dugaan KKP-AK gitu ya. Nah, dalam konteks yang sama, sebenarnya kita bisa juga duplikasi di dalam penanganan kebencanaan. Saya kira ini beberapa hal yang saya kira bisa kita diskusikan lebih dalam, Boci.
Saya izin lanjut Boci ya. Ini nanti biar sekaligus saya Boci ya. Pertanyaan ketiga, ini juga hal yang atau kita diskusikan di DJSN, ini terkait dengan kekayaan. Ini saya kira ada dua aspek penting, Boci ya. Pertama, bagaimana menjaga keberlangsungan atau kesehatan DJS kita, itu concern yang pertama. Tapi di sisi yang lain, juga bagaimana memberikan manfaatnya kepada para korban atau peserta yang terdampak bencana. Jadi ini dua hal yang saling terkait, tapi memang perlu treatment atau perlu pembahasan yang lebih detail untuk masing-masing tadi. Nah, yang pertama untuk yang disaster risk financing-nya, kita membayangkan ada semacam dua akun gitu Boci ya, dua kantong lah, dua kantong atau di dua kantong di celana kita gitu ya. Ada yang namanya kantong utama gitu ya, lalu ada yang namanya kantong cadangan. Nah, dalam konteks kondisi normal, ya tentu yang utama ini yang sebagai sumber pembiayaan. Tapi dalam konteks terjadi bencana, ini pertama untuk menjaga agar BJS itu tidak terganggu, tentu harusnya bisa diambil dari satu akun cadangan Boci. Nah, ini memang ini perlu kajian dari berbagai aspek termasuk aktuaria gitu ya. Tapi kita membayangkan ini ada semacam dua akun di dalam DJS. Kalau sekarang tuh ada dua akun dana badan dan dana aset, saya kira ke depan di dalam aset sendiri itu perlu kita klasifikasikan dalam konteks mitigasi bencana. Yang ditambahkan ada namanya dana cadangan. Ini untuk mengantisipasi berbagai skema krisis maupun ada bencana. Nah, yang kedua ini skema PBI dinamis ini terkait dengan tadi gitu ya. Pada saat seorang kehilangan kemampuan untuk mengiur, kehilangan pendapatan, tentu ini harus di switch oleh peran negara untuk memberikan jantus kepada rakyatnya sebagaimana amanah konstitusi yang tadi Boci sempat disampaikan. Nah, yang ketiga ini juga terkait dengan poin nomor satu, juga investasi dana sosial yang berketahanan gitu ya. Ini mengarahkan bagaimana kebijakan investasi kita pada instrumen yang liquid dan aman. Ini saya kira lebih teknis untuk alokasi aset, tapi saya kira nanti bisa diberikan konteks dalam penanganan bencana. Nah, yang keempat ini strategi DJSN memastikan kebijakan Jamsos yang selaras dengan agenda pembangunan. Saya kira ini ada beberapa hal yang kami ingin highlight bahwa kita memang tidak bisa sendirian, Boci. Peran DJSN sebagai lembaga yang mengkoordinasikan kebijakan atau mengusulkan kebijakan itu tentu menjadi kerjaan utama DJSN dalam rangka penguatan strategi ini. Nah, yang pertama ini persoalan universal coverage, ini sebagai bantalan krisis, ini bagaimana agar isu UCJ, isu HC gitu ya, bukan hanya persoalan angka-angka yang tercover, tapi juga sebenarnya bagaimana agar semua resource yang tercatat tadi sebagai peserta, itu sebenarnya benar-benar melekat hak eh, yang ada kepadanya gitu ya, baik dalam konteks kondisi biasa maupun dalam kondisi darurat. Nah, yang berikutnya ini untuk memperkuat kelompok-kelompok rentan dan inklusif, saya kira juga penting dalam konteks kebencanaan, Boci. Tentu teman-teman penyandang disabilitas misalnya mereka akan lebih terdampak pada saat ada bencana gitu ya, dibandingkan dengan teman-teman yang dalam kondisi sehat. Meskipun yang tadi sehat pun bisa jadi dia menjadi penyandang disabilitas juga karena bencana yang dialami gitu ya. Nah, ini juga saya kira menjadi tambahan catatan penting lainnya. Selain itu juga tadi Bu Oci sudah sampaikan di TOR bagaimana menguatkan harmonisasi antara perlindungan sosial dengan bantuan sosial. Terakhir Bu Oci mudah-mudahan nggak bosen ya. Ini saya kira pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana DJSN melihat peran lembaga Jamsos dalam mendukung risk informed policy making dan penguatan ASP menuju Indonesia Emas 2045. Nah, ini untuk yang ini saya kira secara umum sudah saya gambarkan di awal gitu ya. Ini menyangkut juga beberapa poin penting atau kunci kunci dalam arah Jamsos. Tapi kami sebenarnya ingin ingin lebih
fokus bagaimana data-data yang kita miliki gitu ya di DJSN itu bisa dipergunakan untuk pengambilan kebijakan berbasis risiko. Hmm. Contoh kayak gini, Boci. Ini saya kira mungkin sebagai analogi saja gitu ya. Hari ini kan kita punya data di BPJS itu cukup lengkap. Contoh Ya. misalnya profiling kakak kecelakaan kerja gitu ya. Ini siapa korbannya, misalnya korbannya ternyata didominasi oleh pekerja muda di bawah 35 tahun. Lalu Hmm. kapan terjadinya, kita punya data waktunya kapan gitu ya. Lalu sektornya di mana, perkebunan, kita juga dapat. Lalu katakanlah daerah mana yang paling tinggi, kita juga punya gitu ya, Jawa Barat, Jawa Timur gitu ya, dan sebagainya. Tapi sayangnya data-data ini tidak pernah dipakai oleh Kemenaker dalam membuat mitigasi atau pengembangan kebijakan di kementerian. Contoh misalnya, kalau Jawa Barat merupakan daerah yang setiap tahun tidak pernah berubah menjadi kontributor penyumbang angka kecelakaan kerja tertinggi, harusnya bisa digunakan oleh kementerian untuk memperkuat pengawasan di Jawa Barat. Itu contohnya. Hmm. Lalu misalnya katakanlah kalau sektor perkebunan itu menjadi penyumbang sektor yang paling tinggi kecelakaan kerjanya. Harusnya dari data yang dimiliki oleh BPJS, Kemenaker mengembangkan kebijakan misalnya promotif preventif di sektor perkebunan. Jadi ini yang Ya. sebenarnya nggak pernah kita lakukan kolaborasi gitu ya. Entah apakah karena mereka tertutup, Kemenakernya untuk menerima masukan, atau justru mungkin kita nggak terbuka juga gitu ya. Ini mungkin ceruk-ceruk yang eh, BJSN berupaya untuk bisa membongkar, mengkolaborasikan sama kementerian agar berbagai data yang kita miliki itu bisa digunakan untuk mitigasi risiko. Nah, khususnya yang terkait dengan kebencanaan, Boci. Misalnya, kalau hari ini kita punya data daerah rawan longsor di mana, daerah rawan gempa bumi di mana gitu ya. Itu kita bisa mitigasi industri apa yang ada di situ gitu ya. Lalu perusahaan-perusahaan apa saja yang ada di situ. Lalu berapa banyak jumlah pekerjanya. Lalu kalau katakanlah sampai terjadi worst scenario, katakanlah ada jumlah kematian yang tinggi, seberapa besar dana cadangan yang harusnya kita sudah miliki yang bisa digunakan untuk menghandle bencana tersebut. Nah, saya kira peran DJSN kita bisa optimalkan untuk memberikan semacam bank data bagi penyusunan mitigasi risiko di konteks apakah dia bencana maupun krisis. Saya kira seperti itu, Ya. Boci. Terima kasih banyak, Boci. Ya, sama-sama. Terima kasih waktunya, Pak, dan sharingnya, Pak Hermansyah. Sebenarnya beberapa ide itu juga menjadi concern saya dalam kaitan gini, Pak. Sebenarnya kan data kebencanaan potensi risiko yang tadi dikatakan berbasis risiko, BNPB itu sudah punya, Pak, IRBI. Jadi indeks risiko dari potensi setiap bencana. Artinya geospasialnya ada. Tinggal melihat, mengukur densitas dari masyarakat yang rentan di sana. Sehingga itu bisa menjadi satu basis perlindungan untuk konteks yang sekarang. Walaupun saya sepakat memang untuk diperluas, kenapa akhirnya saya mengambil judul itu adalah model jaminan sosial adaptif itu sebaiknya apa? Bisa saja oleh lembaga yang sekarang, atau mungkin khusus yang memang terkait kebencanaan. Jadi masalah pembiayaan karena concernnya gini, kalau semuanya pakai bansos, seberapa besar daya tahan negara? Kalau masalah pendanaan, saya pikir kita banyak hal dari organisasi keagamaan dan sebagainya. Karena memang dari konteks hasil saya lakukan, ya mungkin kalau udah jadi, mungkin saya bisa jadi sharing hasilnya ya Pak ya. Tapi secara sepintas mengatakan bahwa resiliensinya itu pasca bencana salah satunya itu disupport oleh institusional basis, Pak. Gitu. Artinya seberapa akses dia terkait dengan sisi bantuan, sisi pemahaman dan sebagainya. Jadi mungkin ini yang saya berharap Bapak selaku ya teman-teman DJSN juga kalau memang itu bisa menyesuaikan ya itu mungkin dalam arti memang harus melihatnya secara universal. Jadi shock itu tidak hanya hilang kerjaan normal, tapi juga jadi konteks bahwa safety net ini, jaminan sosial ini kebetulan aja namanya jaminan sosial ketenaga kerjaan karena itu yang bisa diukur, Pak. Tapi kan kalau di luar negeri kan jaminan sosial itu menyeluruh, Pak.
gitu loh, tentang penghidupan. Jadi ya mungkin itu yang secara berjalannya bisa menjadi satu bantalan ekonomi kalau terjadi shock. Itu sih mungkin dari saya, Pak. Nampaknya agak sejalan. Paling nggak saya mendapat afirmasi nih dari statement Pak Hermansyah sehingga oh iya deh yang saya bayangkan kira-kira buat sebagai usulan rekomendasi kira-kira seperti itu gitu loh. Gitu sih Pak. Terima kasih banyak sharingnya. Ya, terus satu lagi Boci ini saya kira juga sudah dimention sama Boci ya, misalnya terkait dengan ada apa perubahan iklim gitu ya. Ada Mm-mm, isu climate change yang juga perlu kita address. Kita sudah meratifikasi perjanjian Paris bahwa mm-mm, kita akan menurunkan emisi. mm-mm, Saya kira ini bagian dari hal yang sebenarnya dalam konteks bencana misalnya eh, semua program memang harus kita ukur gitu ya. Termasuk juga persoalan bagaimana pengembangan misalnya dalam konteks bencana ini untuk program jaminan kehilangan pekerjaan Boci. mm-mm. Nah, ini kan sebenarnya yang paling mendesak gitu ya. Kalau pekerjaannya sudah hilang, sebenarnya bagaimana para pekerja ini pertama bisa tetap terlindungi, yang kedua sebenarnya bisa mendapatkan pekerjaan baru gitu ya. Nah, Benar. bagaimana akan koordinasi elaborasi berbagai program tadi, baik yang dari asuransi sosial seperti di BPJS selenggarakan maupun dengan program-program pemerintah, itu yang harusnya kita bisa kolaborasikan lebih baik lagi gitu ya. Sehingga Benar. misalnya Jadi variety-nya nggak terlalu banyak, tapi komprehensif, Pak. Karena kadang-kadang betul, lebih terjadi redundant. betul, Redundant yang Boci, sumber pembiayaannya sama dari APBN gitu loh. betul. Nah, itu yang saya kira juga ini perlu kita perkuat dalam konteks bagaimana membangun jaminan sosial yang lebih adaptif, Boci. Oke. Siap. Sebagai closing statement mungkin Pak buat penguat dan dari statement dari sisi DJSN atau apa gitu. Kalau tadi nanti saya bisa dapat ya Pak ya jawaban tadi, tapi mungkin kalau setelah sebagai penutup mungkin ada closing statement dari Bapak Pak. Ya, ini saya kira apresiasi yang sangat atau sebesar-besarnya buat disertasi yang sedang dikerjakan. Tentu ini akan memberikan sumbangan yang sangat besar gitu ya bagi pengembangan jaminan sosial di Indonesia. Dan saya kira kita memang sedang sangat membutuhkannya gitu ya. Bagaimana berbagai riset-riset terbaru bisa di-raise sebagai bagian dari kebijakan yang kita akan terapkan, Boci. Nah, saya kira Ya, mungkin itu saja closingnya. Jadi tetap semangat Boci ya terima untuk kasih. membangun Jamsos dengan berbagai tulisan-tulisan yang saya kira sangat mencerahkan. Dan semoga kita bisa berkolaborasi ke depan bagaimana berbagai konsep-konsep ini kita bisa wujudkan. Itu aja Ya, Boci. ya terima kasih Pak Hermansyah waktunya sangat bermanfaat diskusinya Pak. Singkat, padat dan sangat jelas. Makasih ya Pak, makasih Pak tiba dari Jogja tapi menyempatkan diri. Terima kasih banget Pak. Ya, Mm-mm. sama-sama Boci. Yuk, mari Pak. Monggo silahkan kalau Ya, berkegiatan kembali Pak. Monggo. ya, makasih. Yuk, Saya mari izin leave ya Pak. Boci ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, dah.